1 Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Handayani Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur. Gus Ipul juga turut memverifikasi kesesuaian calon murid-murid di sekolah rakyat agar sesuai dengan target. Pada kunjungan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ditemani jajarannya termasuk Wakil Mensos Agus Jabo Priyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung sekolah rakyat di Jalan PPA nomor 1 Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur. Gus Ipul memberikan kesempatan kepada para calon wali murid untuk bertanya terkait program sekolah rakyat di Sentra Handayani. Program SR diadakan untuk menopang kebutuhan pendidikan bagi rakyat dengan kategori miskin ekstrim. Sekolah itu juga dibentuk dalam berbagai jenjang mulai dari SD, SMP hingga SMA. Rencananya sekolah sudah bisa beroperasi pada Juli mendatang. Ya, untuk mengetahui rencana pembukaan sekolah rakyat pada Juli 2025 mendatang, kita bergabung dengan jurnalis Berita 1 Basudiwa Supraja dan Eko Miadi di sekolah rakyat yang berada di kawasan Sentra Handayani Cipayung, Jakarta Timur. Selamat siang, Diwa. Ya, Diwa, ini agenda apa yang kini tengah berlangsung di sana dari pantauan Anda? Silakan. Ya, selamat siang Ando. Saat ini saya mengikuti salah satu kegiatan dari Kementerian Sosial, khususnya tentunya dari Mensos Saifullah, yang mana hari ini sedang memantau sekolah rakyat yang berada di kawasan Sentra Handayani, Jakarta Timur. Dan Gus Ipul tidak sendirian, dia juga ditemani dengan jajarannya, yakni Wakil Menteri Sosial, dan juga ada turut hadir juga Seskap Teddy Indrawijaya, di mana saat ini kami juga ikut memantau salah satu bangunan yang ada di kawasan Sentra Handayani Jakarta Timur ini. Dan di sini dapat Anda saksikan, di sini bangunan yang dibangun juga berkualitas. Ini merupakan salah satu kamar mandinya, dan ini ada ruangan-ruangan kelas, di mana di sini ada tersedia 3 ruang kelas untuk 75 siswa di sekolah rakyat, yang mana menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini merupakan salah satu ruangan dari sekolah rakyat, di mana memang sekolah rakyat ini dilakukan atau dioperasionalkan dengan sistem boarding school. Artinya siswa-siswa yang nanti akan belajar di sini, mereka akan menginap begitu ya, seperti layaknya pesantren. Dan nantinya juga, dan Anda juga dapat saksikan di belakang saya ada lapangan. Ini juga menjadi salah satu fasilitas yang diberikan di sekolah rakyat untuk para siswa-siswi di sekolah rakyat ini. Dan perlu disampaikan juga bahwa sekolah rakyat ini diperuntukkan khusus untuk para masyarakat miskin ekstrim, yang mana ini juga diseleksi secara ketat oleh Kementerian Sosial, baik itu daftar secara mandiri maupun juga melakukan survei ke beberapa lokasi. Dan saya juga ingin menunjukkan lagi beberapa ruangan lain yang dapat Anda saksikan saat ini. Ada juga ruang kamar atau asrama di Sentra Handayani ini, dan ini juga ada calon wali murid dan juga calon murid yang nantinya akan mengenyam pendidikan di Sentra Handayani ini. Dan memang kurikulum di sekolah rakyat ini dikhususkan sedikit berbeda dengan kurikulum di sekolah umumnya, karena di sini juga diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang dirasa atau dinilai berada di tingkat ekonomi yang kurang mampu. Dan dapat Anda saksikan juga bangunan di sini luasnya sekitar 5.000 hektar, yang mana nanti juga di sini akan dibangun ruangan laboratorium dan juga beberapa fasilitas-fasilitas lainnya. Dan tentunya kami juga akan menantikan nanti bagaimana proses peresmian dari sekolah rakyat di Sentra Handayani Jakarta Timur ini, di mana nanti rencananya
peresmian sekolah ini akan dilakukan pada Juli mendatang. Dan ada sekitar 100 titik yang mana sekolah rakyat ini akan dibangun atau direnovasi di seluruh Indonesia, yang mana target dari Presiden Prabowo Subianto sendiri ada sekitar 200 titik yang mana nanti difokuskan untuk merenovasi sekolah-sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Kembali ke Anda, Ando. Iya, Mbak Sudiwa, ini kita lihat dari penjelasan Menteri Sosial Gus Ipul, ini bagaimana mekanisme pembukaan sekolah rakyat pada Juli mendatang, Diwa? Ya, memang secara mekanismenya nanti anak-anak yang sudah terdaftar, ada sekitar 75 siswa yang terdaftar di sekolah rakyat, tepatnya di kawasan Sentra Handaya ini, ada sekitar nantinya pada Juli mendatang mekanisme akan dilakukan seiringan dengan pembukaan tahun ajaran baru pada sekolah umum yang ada di Indonesia. Dan ada juga guru-guru yang diperuntukkan khusus bagi para murid-murid di Sentra Handayani ini atau di sekolah rakyat Sentra Handayani. Dan di Jakarta sendiri ada 3 titik lokasi yang menjadi lokasi sekolah rakyat program Prabowo Subianto ini, yakni di mana salah satunya 2 diantaranya yakni di Mulya Jaya dan juga ada di Marga Guna. Dan memang pada kali ini ada 1000 dalam pembangunan sekolah rakyat ini, ada 1000 lebih tukang yang dipekerjakan dan dioptimalkan secara 24 jam untuk merenovasi secara maksimal pembangunan dari sekolah rakyat yang khususnya di Sentra Handayani Jakarta ini. Dan SR ini juga bisa kami sampaikan dikhususkan untuk kategori dari desil 1 dan 2, yakni di mana itu merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional, yang mana ini juga dicari secara pendaftaran mandiri dan juga secara survei. Adapun nanti saat ini juga sudah ada 63 titik lokasi sekolah rakyat yang sudah terbangun dan nantinya rencananya siap akan dioperasikan pada Juli mendatang. Dan saya juga akan mencoba mengajak Anda lagi di sini saat di belakang saya khususnya tampak ada Menteri Sosial ditemani juga dengan Seskap Teddy sedang berjalan bersama memantau kondisi dari bangunan sekolah rakyat yang berada di kawasan Sentra Handayani Jakarta Timur ini. Sebelumnya mereka juga sempat menyapa para wali murid dan juga calon murid sebelum gerbang masuk di halaman depan kawasan Sentra Handayani Jakarta ini, di mana tadi juga Gus Ipul sempat berbincang-bincang dan menanyakan kepada calon wali murid dan sekaligus juga memverifikasi terkait apakah memang target untuk murid-murid yang dengan ekonomi rendah sesuai dengan target. Dan memang kondisi saat ini juga sedang turun hujan, yang mana kondisi ini juga memang cukup menyulitkan. Namun tidak menghalangi bagi Gus Ipul dan jajarannya untuk melakukan peninjauan lebih lanjut. Dan kami juga masih menantikan apakah nanti kegiatan ini akan berlangsung teknisnya seperti apa. Nanti Gus Ipul juga akan menyampaikan paparannya. Kembali ke Anda, Ronaldo. Baik, terima kasih Mbak Sudiwa Supraja bersama dengan juru kamera Eko Miyadi sudah melaporkan secara langsung dari kawasan Sekolah Rakyat Sentra Handayani ya, Cipayung, Jakarta Timur. Terima kasih Mbak Sudiwa, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan